Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan jarak jauh kita pada pertemuan yang ke-9. Kita akan membahas korelasi, analisis korelasi, correlate artinya hubungan, ya. Kita akan mencoba mengkaji apakah dua variabel saling berhubungan atau tidak saling berhubungan. Jadi, orang-orang statistik mengukur derajat kekuatan hubungan antar variabel. Yang menjadi catatan awal kita adalah bahwa kuat tidaknya suatu hubungan antar dua variabel sesungguhnya terkait dengan apakah pola hubungan dua variabel itu bersifat linear atau tidak. Sehingga mungkin saja dua variabel sesungguhnya ada hubungan terkait polanya membentuk kuadratik atau berupa lengkungan gitu ya, berupa parabola. Tapi dalam kajian korelasi, dia akan dinyatakan lemah hubungannya. Walaupun sesungguhnya kalau ditelusuri lebih jauh, mungkin saja ada hubungan, tetapi karena korelasi itu lebih menitik beratkan pada hubungannya sifatnya linear, kalau variabel satu naik, yang lain juga naik, itu disebutnya hubungannya positif. Kalau yang satu naik, variabel yang lainnya turun, itu kita sebut dengan korelasi yang negatif. Nah, ini pengertian korelasi seperti itu ya, teman-teman garis bawahi dulu. Oke, semuanya sudah mendownload bahan ajar? Ya, sekaligus juga saya mencantumkan tutorial dan latihan di Google Classroom. Nah, di sana teman-teman bisa melihat bahwa korelasi ada dua ya, ada dua ukuran korelasi yang akan kita pelajari, yaitu korelasi Pearson product moment. Yang kedua korelasi Spearman. Spearman itu cirinya dia menggunakan peringkat data. Jadi datanya itu diurutkan dulu, dikasih peringkat, lalu selisih antar peringkat dua data tadi dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, nanti dikali 6 dibagi n kali n kuadrat min 1, ya, diberikan minus, baru ditambahkan 1. Nah, itu kalau korelasi Spearman. Kalau korelasi Pearson, dia product moment, jadi memanfaatkan sifat covariance dua data, covariance X dan Y, lalu dibagi dengan standar deviasi populasi ya, karena pembaginya adalah N. Di akar dari varians populasi X ya, dikalikan dengan akar dari varians Y dengan pembaginya N. Baik, saya buka dulu bahan ajar kali ini ya, untuk di-share. Teman-teman, mohon maaf ini jika koneksinya kurang mendukung karena ini sedang mati lampu di rumah. Mudah-mudahan materi intinya bisa saya sampaikan sebelum baterainya habis ya.
Oke. Baik. Di sini teman-teman akan belajar tentang korelasi. Kita akan spesifik memahami hubungan dalam korelasi, bagaimana cara menghitung, dan bagaimana cara menafsirkannya. Jadi 3 kemampuan ini diharapkan bisa teman-teman kuasai selesai dari pembelajaran pada siang hari ini. Nah, untuk memahami bentuk hubungan dua variabel, kita akan memanfaatkan diagram pencar atau scatter plot. Dengan scatter plot, kita bisa melihat seperti apa relasi dua variabel. Apakah berkorelasi positif atau berkorelasi negatif, tidak menggambarkan hubungan apapun, atau bentuknya membentuk U dan seterusnya ya. Kemudian kita coba hitung koefisien korelasinya seperti apa, berapa besar hubungan antara dua variabel tadi, dan kita pahami, kita coba tafsirkan apa makna dari angka di balik korelasi tadi. Nah, di sini sebagai pendahuluan bahwa kita seringkali tertarik untuk mengetahui apakah variabel kuantitatif mempunyai hubungan. Jadi nanti kalau teman-teman menyusun skripsi, kalau ternyata tools statistik yang digunakan adalah analisis korelasi, berarti tujuannya hanya mencari adakah hubungan antar variabel, adakah hubungan positif, atau adakah hubungan negatif antar variabel X dengan variabel Y. Di sini kita bisa melihat hubungan antar variabel bisa kita lihat dari pola datanya seperti apa, kemudian seberapa kuat atau seberapa lemah hubungan antar variabelnya, kemudian kita juga bisa melakukan pemodelan hubungan antar variabel. Dalam statistik, ya, tadi saya sudah singgung bahwa ketergantungan atau keterikatan dalam statistik merupakan hubungan. Nah, cuma kita tidak akan mempelajari kalau dua variabel tadi saling berhubungan, siapa mempengaruhi siapa belum terdeteksi di sini. Just hanya mengetahui keduanya berhubungan. Siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi belum bisa deteksi dari analisis korelasi ini. Di dalam implementasi sehari-hari, korelasi bisa kita temukan, misalkan di sini di layar disampaikan bahwa korelasi antara bentuk tubuh orang tua dengan anak-anaknya biasanya mirip gitu. Atau korelasi antara permintaan pada barang yang terbatas dengan harga dari barang tersebut. Biasanya kalau harga akan tinggi pada saat jumlah barang terbatas dan orang yang membutuhkannya banyak gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa korelasi itu keterikatan secara statistik, tetapi yang harus teman-teman catat adalah seberapa dekat dua variabel mempunyai hubungan linier satu sama lain, bukan hubungan yang lain. Bukan hubungan kuadratik, bukan hubungan polinomial pangkat 3 misalkan gitu ya. Jadi kita mengkaji korelasi just mengkaji hubungan dua variabel yang sifatnya apakah dia bersifat linear atau tidak. Sekali lagi bahwa korelasi tidak bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat atau kausalitas karena dia hanya memberikan indikasi dua variabel tadi saling berhubungan. Hanya itu saja. Nah, nanti teman-teman akan belajar bagaimana membuat diagram pencar ya. Saya sudah menyediakan
4 data di Excel yang kalau teman-teman coba membuat korelasinya, teman-teman akan lihat ada yang korelasinya sempurna. Dalam arti variabel X dan variabel Y berhubungan secara linear dengan pasti. Sehingga akan menghasilkan nilai korelasi sebesar 1. Nah, ada juga data menggambarkan dia hubungannya tidak linear secara pasti. Dia membentuk pola tertentu, pola lengkungan sedikit. Seperti apa korelasinya? Nanti kita akan coba praktekkan di sini. Nah, kita bahas coba diagram pencar. Ya. Diagram pencar digunakan mengetahui pola hubungan antar variabel. Kapanpun teman-teman mengkaji hubungan dua variabel, gunakanlah scatter plot ini. Scatter plot tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang hubungan sebab akibat antar dua variabel tanpa adanya teori atau penelitian terdahulu yang menjadi dasar. Jadi walaupun kita bisa menyajikan diagram pencar, tapi alangkah baiknya ketika kita mau membuat diagram pencar, ada latar belakang teori yang mendasarinya. Scatter plot biasa digunakan untuk memperkuat bukti adanya hubungan sebab akibat antar dua variabel dari sebuah teori atau penelitian sebelumnya. Nah, di sini kita bangun kesepakatan bahwa di dalam diagram pencar yang menjadi sumbu X dan sumbu Y tidak ada keharusan bahwa variabel X harus di sumbu absis dan variabel Y di sumbu ordinat gitu ya, yang vertikal. Tapi teman-teman, supaya nanti terbiasa ketika kita menganalisis data, usahakan variabel, nanti kaitannya dengan regresi ya, usahakan variabel independen, variabel X, itu berada pada sisi sumbu absis, sumbu datar, atau sumbu horizontal. Sementara untuk variabel-variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, kita akan letakkan pada sumbu Y atau sumbu vertikal atau sumbu ordinatnya gitu. Dan ini kesepakatan yang dibangun, walaupun sesungguhnya sebenarnya kita bisa saja meletakkan X dan Y secara bertukar, tetapi akan lebih nyaman bagi kita untuk menganalisis kalau posisi variabel Y kita tempatkan pada sumbu vertikal. Oke. Kemudian pola dan arah dari plotting secara visual dapat menentukan ada atau tidak hubungan. Nanti di slide berikutnya akan kelihatan bentuk-bentuknya ya. Bahwa tidak selalu plotting titik X, Y menunjukkan adanya hubungan dengan arah yang nyata antara X dan Y. Nah, di sini seberapa kuat korelasi antara X dan Y ditentukan oleh besaran yang disebut dengan koefisien korelasi. Selanjutnya, nah ini teman-teman bisa lihat di layar ya. Bisa lihat di layar untuk korelasi positif yang sempurna, yang tadi saya bilang korelasinya bernilai 1, itu membentuk garis lurus. Persis garis lurus. Jadi kalau ditarik garis lurus, semua titik ini akan terkena semua. Posisi X, posisi Y. Ini korelasi negatif, sempurna. Nah, teman-teman untuk mengetahui atau mengingat mana yang korelasi positif, mana yang korelasi negatif, gunakan tangan kanan. Jadi kalau tangan kanan kita angkat ke atas, itu akan membentuk korelasi positif. Tapi kalau tangan kiri kita angkat ke atas, kita miringkan ke atas ya, itu membentuk korelasi negatif. Nah, kemudian kalau hubungannya antara X dan Y membentuk garis, secara umum membentuk garis lurus, walaupun tidak semua garis, ya, tidak semua titik dilalui oleh garis itu, kita sebut sebagai low degree of positive correlation. Jadi korelasi positif dengan derajat yang rendah.
Sebaliknya untuk gambar yang keempat, kanan atas, itu disebut low degree of negative correlation, berarti dia hubungannya, korelasinya negatif, tetapi tidak sebesar 1, dia kurang dari 1. Kenapa? Karena titik-titiknya mencar. Kalau kita membuat garis di tengah-tengahnya, banyak titik yang jauh dari garis itu. Beda dengan scatter plot pada pojok kiri bawah, yang pertama dan kedua, sama-sama membentuk arah positif dan negatif, tetapi posisi titik-titiknya itu saling merapat. Nah, kita katakan high degree of positive correlation, berarti korelasi positif dengan derajat yang lebih kuat dibandingkan scatter plot pada gambar ketiga dan keempat, pojok kanan atas. Seperti apa korelasi yang tidak ada korelasinya ya? Seperti apa hubungan X dan Y yang tidak ada korelasinya kalau bentuknya lingkaran? Secara matematis kita bisa menyatakan hubungan Y dalam X dalam persamaan lingkaran ini ya. Tapi karena sekali lagi bahwa korelasi itu berdasar pada hubungan linier, maka tidak tampak di sini ada korelasi antara X dan Y, walaupun bentuknya sebenarnya berbentuk lingkaran. Demikian juga kalau scatter plotnya membentuk U, kita bisa fungsikan ini, Y sama dengan fungsi dalam X. Tetapi, sekali lagi bahwa korelasi itu hanya mengkaji hubungan antar dua variabel dalam hubungan linearitas. Ya, oke, selanjutnya. Apa itu koefisien korelasi? Ya. Koefisien korelasi merupakan ukuran kuantitatif dari tingkat korelasi untuk beberapa tipe korelasi. Dia menyatakan hubungan secara statistik antar dua variabel. Beberapa koefisien korelasi yang ada ya dengan definisi dan karakteristik dan kegunaan masing-masing. Oke, tadi diperkenalkan nanti ada koefisien korelasinya Pearson, ada koefisien korelasinya Spearman. Angkanya bisa saja berbeda, tetapi arahnya akan memberikan informasi yang sama. Kalau kata Pearson positif, Spearman juga positif, hanya besarannya saja yang berbeda. Nah, koefisien korelasi berfungsi sebagai alat analisis. Ya, koefisien korelasi memiliki masalah tertentu termasuk gangguan karena pencilan dan kemungkinan salah menafsirkan. Untuk menyimpulkan hubungan kausal atau sebab akibat antar variabel yang dianalisis. Karena itu kita nggak boleh menggunakan koefisien korelasi untuk data-data ya yang ada pencilannya. Barangkali teman-teman masih ingat kenapa analisis korelasi ini sangat terganggu dengan adanya pencilan. Karena di dalam korelasi, khususnya korelasi Pearson, kita memanfaatkan rata-rata sebagai pengurang nilai data. Di rumus covariance, X dikurang X bar dikali X dikurang Y dikurang Y bar ya, dijumlahkan jadi sigma X dikurang X bar dikali Y kurang Y bar dibagi N nanti. Nah, di situ karena pengurangnya X bar, dan X bar ini atau rata-rata ini sangat terpengaruh dengan besaran nilai pencilan, maka koefisien korelasi akan bermasalah di data yang mengandung pencilan. Nah, besaran nilai koefisien korelasi antara min 1 dan 1, kalau positif 1 artinya korelasi positif sempurna. Ya. Sementara negatif 1 berarti korelasi negatif sempurna. Kemudian nilai korelasi yang lemah nanti akan kita beri nilai 0. Jadi kalau X, korelasi X dan Y sebesar 0, kita bisa simpulkan bahwa tidak ada hubungan dalam kurung linear antar variabel X dan variabel Y. Ingat bahwa di sini hubungan linear. Dua variabel boleh jadi tidak punya hubungan linear, tetapi bisa jadi punya hubungan dalam bentuk yang lain. Gitu. Nah, khusus untuk analisis korelasi ini, kaitannya adalah dengan korelasi linear. Nah, ada dua
hal yang akan kita pelajari ya, koefisien korelasinya. Yang pertama Pearson, yang kedua Spearman rank. Di sini koefisien korelasi Pearson dikenal sebagai R atau R besar atau Pearson's R, mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel, merujuk pada percent product moment correlation coefficient. Sementara untuk Spearman rank ya, datanya kita urutkan dulu. Rank korelasi merupakan ukuran tentang hubungan antara ranking dari dua variabel atau dua ranking dari variabel yang sama. Di sini mengukur bagaimana hubungan antar dua variabel yang digambarkan mengikuti fungsi monotonik. Nanti untuk lebih jelasnya kita praktek di data aja ya. Oke, sekarang kita bahas secara khusus koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar dua variabel kuantitatif X dan Y. Ingat di sini kita bicaranya hubungan linear antar dua variabel kuantitatif. Karena itu harus berwujud angka. Dirumuskan oleh Carl Pearson sebagai pembagian antara covariance. Kalau teman-teman mendapat istilah covariance, bayangkan covariance itu adalah sigma atau jumlah dari selisih data terhadap rata-ratanya dari satu variabel ya, dikalikan dengan selisih data dengan rata-rata dari variabel yang lain. Itu covariance, dibagi dengan N. Nah, koefisien korelasi Pearson, dia membagi antara covariance X dan Y dengan perkalian standar deviasi dari masing-masing variabel. Tapi standar deviasinya dinyatakan dibagi dalam N. Ya. Jadi lebih ke standar deviasi populasi sesungguhnya. Jadi kalau saya membayangkan rumus koefisien korelasi Pearson itu, di bagian atas ada perkalian pengurangan X dengan rata-rata X, dan Y dikurang rata-rata Y, kemudian di bawahnya adalah akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat, dikalikan akar dari sigma Y dikurang Y bar kuadrat, walaupun aslinya sebenarnya dibagi N, karena di atas di pembilang juga dibagi N, di bawah dibagi N, maka akan saling meniadakan penyebutnya. Nah ini rumusnya ya. Jika terdapat N pengukuran dari variabel X dan Y, dinotasikan dengan XI dan YI, di mana I 1 sampai N, maka yang dimaksud varians, ya di sini, 1 per N-1 sigma XI dikurang X bar kuadrat per N-1, yang varian Y, 1 per N-1 sigma Y dikurang Y bar kuadrat, I sama dengan 1, ya. Ini notasi untuk sampel. Kalau notasi untuk populasi, nanti pembaginya N. Nah, covariance itu, teman-teman lihat di sini rumusnya, 1 per N-1, sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar. Nah, di sini pembagian N-1. Nanti di Excel yang digunakan untuk covariance, ternyata pembaginya adalah N, bukan N-1. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, tadi korelasi Pearson didefinisikan pembagian antara covariance. Covariance dibagi dengan, kalau akar dari varian kan standar deviasi. Jadi cara mengingat rumus ini adalah covarian dibagi perkalian antar standar deviasi dua variabel itu. Nah, kalau teman-teman mau jabarkan, ya, covarian itu harusnya ada pembaginya di sini nih. Tadi ya 1 per N-1, ini 1 per N-1, 1 per N-1, sehingga nanti hilang N-1-nya gitu. Jadi kalau mau nulis rumusnya, harusnya di sini masih ada pembaginya. Pembagi N-1 atau N kalau dia populasi. Nah, kemudian bisakah teman-teman membuktikan bahwa ini kalau dijabarkan adalah sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma YI dibagi akar N sigma XI kuadrat dikurang pangkat 2 dari sigma XI dikalikan akar dari N. Ya. Dikurangkan sigma YI pangkat 2.
Silakan dicoba diuraikan. Tadi ini bisa dijabarkan secara matematis biasa. Ingat ya di sini bahwa perkalian XI kali YI kan X bar I, Y bar I. Nah, rumus yang terakhir ini dimanfaatkan untuk menghitung korelasi dengan kalkulator. Nanti akan, kalau masih ada waktu, kita akan coba praktekkan menghitung korelasi dengan kalkulator. Ya, lanjut. Nah, di sini interpretasinya gini, hubungan lemah, ini harga mutlak berarti negatif positif ya, antara 0 sampai 0,5, kurang dari 0,5, kita sebut hubungannya lemah. Kalau sama sekali sama dengan 0 berarti dia tidak punya hubungan. Sementara antara 0,5 sampai 0, kurang dari 0,8 kita sebut hubungannya sedang. Dan yang kuat itu kita simpulkan hubungan dua variabel kuat kalau nilai korelasinya antara 0,8 sampai dengan 1 gitu ya. Oke, kemudian nah di sini perlu dipahami bahwa kalau X dan Y independen, maka koefisien korelasinya 0. Tetapi kalau korelasinya 0, belum tentu X dan Y itu independen. Jangan dibalik. Ya, X dan Y independen berarti kalau tidak ada irisan antar X dan Y, pasti korelasinya itu 0. Tahu independen dari mana? Nilai covariance-nya sama dengan 0. Jadi kalau nilai covariance-nya sama dengan 0, maka X dan Y itu disebutnya independen. Karena penyebutnya atau karena pembilangnya 0, maka 0 dibagi standar deviasi masing-masing X, hasilnya akan tetap 0. Ya, jika saya balik dari sini, jika kovarian X, Y sama dengan 0, maka X dan Y adalah independen. Karena itu, kalau X dan Y independen, maka koefisien korelasinya pasti 0. Gambar ini memperlihatkan hubungan yang sempurna ya. Di sini lihat, ini korelasi negatif, ini korelasi positif sempurna. Ini kalau kurang dari 1, titik-titiknya tidak membentuk garis secara lurus, tapi polanya membentuk pola tertentu ya. Ada yang polanya makin lama makin naik, ada yang polanya makin lama makin turun gitu. Nah, ini yang negatif, ini positif. Yang ini titiknya bergerombol, maka korelasinya 0,0. Ini membentuk pola U terbalik atau parabol. Jadi hubungan linearnya nggak ada, tapi adanya hubungan polanya membentuk kurva kuadratik ya di sini. Tapi korelasinya 0. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut, yang dimaksud korelasi positif adalah bahwa kalau variabel yang satu naik, increases, maka variabel yang lain juga naik. Kalau yang variabel yang satu turun, dan variabel yang lain juga turun, itu juga termasuk korelasi positif atau positive correlation. Sebaliknya untuk negative correlation, jika yang satu variabel nilainya naik, variabel yang lain akan turun. Sementara di gambar yang ketiga, korelasi yang tidak ada hubungannya, ya, tidak ada korelasi, no connection between two variables, gambarnya itu ngacak. Gambar yang ngacak. Ya, seperti ini. Nah, ini diulang-ulang dengan data. Nanti teman-teman bisa praktek dengan data yang saya berikan. Ini lebih jauh lagi, ya. Bisa dilihat di sana yang hubungan sempurna, garisnya, titik-titiknya berada pada satu garis lurus. Sementara untuk yang di bawah satu, ada titik-titik yang menjauh dari garis. Semakin berpencar, semakin mendekati 0 angka korelasinya. Ini titik-titik yang mempunyai pola, tetapi polanya bukan pola linier. Ini pun menghasilkan nilai korelasi yang 0. Nilai korelasi sebesar 0. Kalau kita lihat, ada pola hubungan X dan Y-nya, tapi bukan pola linier.
Nah, ini dihubungkan dengan data, contohnya ya, X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2. Jelas bahwa ini korelasinya akan korelasi sempurna, karena hubungannya Y sama dengan X. Ini juga sama, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 4. Y adalah 2 kali X. Nah, pola hubungan dua variabel yang bisa diformulasikan secara tepat dalam persamaan fungsi atau persamaan matematis, itu akan membentuk korelasi sebesar 1. Karena apa? Karena titik-titik tadi akan terhubungkan oleh garis dan tidak ada titik yang keluar dari garis itu, dari garis lurusnya. Jadi kesimpulannya, untuk koefisien korelasi sebesar 1, pasti titik-titik dari scatter plot akan membentuk satu garis lurus. Ya, ini juga sama. Lihat, X1, Y6, X2, Y-nya 5, X-nya 3, Y-nya 4. Ada yang bisa menduga hubungan garisnya apa? Dengan persamaan garis lurus, teman-teman akan temukan ini gradiennya X-1 ya. Jadi di sini kalau kita cari Y sama dengan min X, ya, min X ditambah berapa? 7. 7, Pak. Coba ada yang bisa menemukan nggak? Ini hubungannya Y sama dengan, kalau gradiennya min 1, ya, gradiennya min 1. Min X plus 7. Y dikurangi 6 sama dengan min X, min kurung buka, X dikurang 1. Berapa tuh? Ya, 6 dikurang X ya. Y sama dengan 6 dikurang X. Coba, ada yang bisa nggak menemukan ini? Persamaan garis ini apa? Y sama dengan 7. Y sama dengan min. Y sama dengan min X plus Delta 7. Y dibagi delta X min 1. Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Satu supaya jadi 6 ditambah 7 ya. Ya. Min X ditambah 7. Min 1 tambah 7, 6. Min 2 tambah 7, 5. Min 3 tambah 7, 4. Min 4 tambah 7, 3. Betul ya? Jadi persamaannya adalah Y sama dengan min X ditambah 7. Sementara untuk yang di bawah, hubungannya Y sama dengan berapa? Ini kan dikalikan 2 semua. Ya. Di sini gradiennya adalah minus 2, jadi Y sama dengan min 2X. Y sama dengan min 2X ditambah 12. Min 14, 2X Pak. ditambah Tambah 14, Pak. Min 2X ditambah 14. Gitu ya. Jadi kalau hubungan dua variabel bisa diformulasikan dalam persamaan garis lurus, pasti korelasinya 1 atau min 1 tergantung arahnya. Sekarang kita lihat. Ini ada data bagaimana korelasi antara kenaikan biaya iklan dan penjualan. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, dan seterusnya. Gunakan rumus ini. Nah, ini di sini diagram pencarinya tidak membentuk garis lurus. Teman-teman bisa langsung menduga bahwa kalau hasilnya 1, hitungan teman-teman pasti salah. Kenapa? Karena titik-titik ini tidak membentuk garis lurus. Nah, ini cara mengerjakan korelasi seperti yang saya peragakan di video ya. Kita butuh namanya X dikurang X bar dan Y dikurang Y bar. Kenapa dipangkatkan 2? Ingat bahwa sifat rata-rata kalau setiap data dikurangi rata-ratanya pasti hasilnya 0. Kita butuh X dikurang X bar pangkat 2, Y dikurang Y bar pangkat 2. Nah, di sini X kurang X bar kali Y dikurang Y bar, ini untuk menghasilkan covariance. Kemudian, maka rank-nya, bukan R rank ya, ini persen.
korelasi persennya sama dengan nilai kovarian di sini dibagi dengan akar dari masing-masing standar deviasinya. Aslinya di sini ada pembagi N-nya, teman-teman. Jadi 115,5 bagi N-1 boleh, bagi 8 kurang 1, ini juga sama, 107,5 dibagi N-1, di sini juga dibagi N-1. Nah, itu akan menghasilkan korelasi persen. Nah, dapat angkanya 0,99. Kita katakan bahwa korelasi antara variabel X dan Y sangat kuat. Kenapa? Karena nilainya di antara lebih dari 0,8 sampai 1. Ini contoh 2. Teman-teman diminta untuk menghitung korelasinya, silahkan dicoba menghitung koefisien korelasi persennya. Saya akan bahas seluruh slide dulu, baru nanti kita praktek ya. Oke, saya lewati. Sekarang kita pindah ke koefisien korelasi rank Spearman. Di sini penemunya bernama Charles Spearman. Notasi yang digunakan pakai rho atau R-rank. Jadi yang tadi tuh yang di slide tulisan R-rank itu keliru. Teman-teman nanti dicoret aja, perbaiki. Jadi R-rank itu berarti mengacu kepada korelasi Spearman. Di sini ukuran non-parametrik dari korelasi rank keterkaitan secara statistik antar ranking dari dua variabel. Jadi ingat bahwa koefisien korelasi rank ini teman-teman harus membuat peringkat dulu. Jadi yang kita ukur korelasinya adalah peringkatnya, peringkat data X dan peringkat data Y, bukan data asalnya. Ya. Nah, karena dia mengukur korelasi dengan cara di ranking, kita bisa memanfaatkan korelasi Spearman ini baik untuk data kontinu maupun untuk ordinal discrete. Ordinal discrete, ingat ordinal itu ada bisa diurutkan, ya. Dan discrete berarti dia hasil dari penghitungan atau pencacahan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi korelasi Spearman ini bisa digunakan untuk variabel yang kontinu udah pasti ya, karena di variabel kontinu ada sifat pengurutan, dan variabel satunya ordinal tapi discrete ya, ordinal discrete. Nah, di sini sama seperti korelasi Pearson correlation antara nilai rank dari dua variabel, korelasi Pearson mengkaji hubungan linear ya. Jadi korelasi Spearman juga mengkaji hubungan yang linear, sama seperti korelasi Pearson. Kemudian nanti kalau ada data yang berulang, bagaimana cara mensikapi perankingannya? Di Excel ada dua jenis perankingan. Ada perankingan berdasarkan rata-rata, ada perankingan berdasarkan nilai terbesar. Nah, yang harus teman-teman ingat bahwa koefisien korelasi rank Spearman menggunakan perankingan yang sifatnya rata-rata. Seperti apa sih implementasinya? Misalkan ada 3 data. Datanya itu 2, 4, dan 4. Kalau kita mau mengurutkan ranking pada saat menghitung korelasi Spearman, nilai data yang 2 akan kita berikan peringkat 1. Lalu yang 4 dan 4 peringkatnya berapa? Karena nilai datanya sama, kita berikan peringkatnya 2,5, 2,5. Dari mana itu? Peringkat kedua dan peringkat ketiga dirata-ratakan. Rata-rata peringkat 2 dan 3 berapa? 2 tambah 3, 5 bagi 2, 2,5. Kemudian, kalau datanya ada 4, misalkan 2, 4, 4, 4, maka peringkat data untuk data kedua, ketiga, 4 berapa? Nah, disitu kan peringkatnya peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Rata-rata dari 2, 3, dan 4 berapa? 3,3 sekian kan? Jadi ke 3,3, 3,3, 3,3. Jadi di korelasi Spearman ini rank-nya menggunakan rank rata-rata untuk data yang sama. Nanti saya praktekkan di Excel-nya. Oke, rumusnya ini teman-teman 1 dikurang 6 kali sigma dari
DI kuadrat, DI itu apa? Selisih ranking antara variabel X dan variabel Y. Silakan teman-teman mau X dikurang Y atau Y dikurang X, nggak masalah. Karena D-nya dikuadratkan. Dibagi dengan N kali N kuadrat minus 1. Ya. Nah ini contoh. Ini adalah penilaian 2 juri terhadap peserta lomba ya, atau terhadap nilai kecakapan murid dalam berbahasa Inggris dari 2 juri. Pertanyaannya, apakah penilaian kedua juri itu ada korelasinya atau tidak? Langkah pertama, teman-teman harus membuat peringkat, ya, peringkat dari juri pertama dan juri kedua. Kebetulan karena di sini datanya sudah langsung data yang terkait dengan pemeringkatan, maka tidak ada proses merubah data awal menjadi suatu peringkat tertentu. Jadi bisa langsung diukur karena datanya sudah data peringkat. Nah, di sini ada di baris ketiga adalah selisih ya. Kemudian di baris keempatnya adalah pangkat 2-nya. Pangkat 2-nya, nah, dihitunglah. 1 tambah 1, 3, 12, 16, 17, di atas adalah 26. Ya, 26 dibagi dengan datanya ada 8, 8 dikali 8 pangkat 2 itu 64 dikurang 1. Kemudian 1 dikurangi 0,31 dapatlah 0,69. Sehingga dengan koefisien korelasi Rees-Spearman ini hubungan antara penilaian juri 1 dan juri 2 sebesar 0,69, kita katakan bahwa kalau nilai korelasinya di atas 0,5 di bawah 0,8, hubungannya bisa dikatakan tadi apa? Sedang. Sedang ya. Bukan hubungan yang kuat. Hubungannya sedang. Ya, hubungannya sedang karena nilainya antara 0,5 sampai 0,8 atau di bawah 0,8. Begitu cara menghitung Spearman. Nah, setelah ini kita akan coba mempraktekkan ya, menghitung dengan data yang sudah saya berikan di Google Classroom. Kita coba bahas dulu contoh keempat. Bagaimana kemiripan penilaian kedua orang juri menurut korelasi Spearman dan korelasi Pearson jika penilaiannya menggunakan skala 0 sampai 100. Nah, di sini jumlah orangnya 8, tapi nilainya sekarang menggunakan skala 0 sampai 100, berarti ini adalah data discrete continue ya. Nah, di sini ada tahapan, teman-teman harus meranking dulu nih. Nilai 60 itu dari seluruh data ada di peringkat berapa? Ini kan ada 10 peserta, berarti ranking yang terbesar 10, ranking terkecil adalah 1. Kemudian di sini, kebetulan di sini datanya nggak ada yang sama ya. Kalau nggak ada yang sama seperti ini, peringkatnya persis dari 1 sampai 10. Tapi kalau ada yang sama, nggak seperti ini cara kerjanya ya. D kuadrat ini di selisih antara rank pertama dengan rank dari selisih antara peringkat dari juri pertama dengan juri kedua dikurangi 4 kurang 4 0, 10 kurang 10 0, 8 kurang 6 2 dan seterusnya. Kemudian dikuadratkan, dijumlahkan 24 ya. Kemudian dihitung 1 minus 24 dibagi 10 dikali 10 pangkat 2 kurang 1. Dapatlah angka sebesar 0,854. Nah, kalau menggunakan Pearson, langsung dari nilainya diperoleh korelasinya sebesar 0,837. Sekarang perhatikan ada angka yang cukup ekstrim di penilaian untuk peserta yang D. Korelasi Pearson, jadi ini diubah ya, ada data pencilan. Korelasi Pearsonnya menghasilkan 0,757. Tapi korelasi Spearman masih menghasilkan 0,854. Ingat bahwa korelasi Pearson masih ada unsur pengurang X-bar, di mana X-bar itu sangat tidak robust atau tidak kekar, sangat tergantung, sangat dipengaruhi oleh nilai pencilan. Teman-teman bisa merasakan nggak bahwa ini pencilan 10. Yang lainnya tuh nilainya 45, 50, 65, 90, tiba-tiba ada nilai 10 sendiri. Gitu. Nah ini pencilan namanya. Ya. Sementara untuk yang juri 2,
rata-rata tuh untuk peserta lain bagus-bagus ya 55. Ini ada yang 70, 80, 90, tiba-tiba muncul 55. Jadi angka 55 ini termasuk 10,55 termasuk pencilan karena sangat berbeda dari nilai data lainnya. Nah, sekarang bagaimana menghitung korelasi Spearman kalau ada dua data yang sama? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ranking untuk juri pertama ya 60, 95. Oke, 45 itu kan nilai terkecilnya 35. 35 berarti peringkat 1. Ya. Peringkat 2-nya, peringkat 2 dan 3-nya adalah E dan G. 45, 45. Nah, di Spearman kita berikan 2,5. 2,5 itu dari mana? Tadi peringkat 2 ditambah peringkat 3 bagi 2. Karena kita menggunakan peringkat rata-rata. Oke. Kemudian, kalau yang samanya 3 gimana? Ya sama, dirata-ratakan. Dirata-ratakan. Tiga-tiganya peringkat. Nah, peringkat berikutnya bukan 3. Peringkat berikutnya adalah 4. Yang nilai 60 dikasih peringkatnya 4. Kenapa? Peringkat 2 dan 3, karena nilai datanya sama, kita berikan 2,5, 2,5. Maka peringkat data berikutnya adalah 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang lainnya tidak ada angka yang sama. Nah, itu yang harus teman-teman ingat bahwa di korelasi Spearman, untuk data yang sama diberikan peringkat rata-rata. Ya. Nah, sekarang perhatikan korelasi range Spearman bernilai 1, korelasi sempurna ketika dua variabel yang dibandingkan berhubungan, berkorelasi secara monoton dalam arti tadi membentuk garis lurus, ya, meskipun hubungannya tidak linear. Ini berarti bahwa semua titik data dengan nilai X yang lebih besar dari nilai titik data X lainnya akan memiliki nilai Y yang lebih besar juga. Namun ini tidak memberikan korelasi Pearson yang sempurna. Artinya, gampangnya gini teman-teman, bahwa korelasi itu ya betul-betul hanya mengkaji hubungan yang sifatnya linear. Kalau tidak linear, dia tidak akan menghasilkan korelasi yang sempurna atau bernilai 1. Nah, di sini coba dilihat ada data dengan scatter plot seperti di gambar kiri ya. Ketika data berdistribusi seperti mendekati elips dan tidak ada pencilan yang menonjol, ya, terlihat nyata, korelasi range Spearman dan korelasi Pearson memberikan nilai yang hampir sama, artinya berdekatan lah. Tapi begitu ada data pencilan ya, ada sekelompok data pencilan yang berbeda dari kelompok data lainnya, Spearman correlation memberikan angka 0,84, sementara Pearson correlation memberikan 0,67. Kenapa? Karena tadi korelasi Pearson itu sangat dipengaruhi oleh data pencilan. Nah, nanti di minggu depan kita akan belajar regresi. Apa yang membedakan antara korelasi dan regresi? Tadi saya sampaikan bahwa di analisis korelasi, kita hanya bisa mengkaji suatu hubungan antar dua variabel, tapi belum bisa menjawab siapa mempengaruhi siapa. Variabel mana yang mempengaruhi dan variabel mana yang dipengaruhi, itu akan kita jawab waktu belajar regresi. Ya. Nah, ini ada latihan. Sekarang kita coba praktek dengan data yang sudah saya share di Google Classroom. Sebelum ini, silakan jika ada yang mau bertanya, sambil saya siapkan datanya. Apakah penjelasan saya cukup jelas? Oke, baterainya masih 47%, mudah-mudahan bisa nyampe. Pak, saya izin memastikan, Pak, untuk apakah suara saya terdengar, Pak? Nggak ada yang bertanya? Pak, saya Pak Apriliani. Oke. Izin Oke, sekarang perhatikan. Saya akan mempraktekkan mulai dari scatter plot, kemudian
menghitung korelasi Pearson dan Spearman sekaligus untuk satu case ya, untuk satu case. Oh, ada yang bertanya siapa? Kok nggak kedengaran ya? Oh, sorry. Oke, silakan. Saya izin memastikan saja, Pak, untuk yang penghitungan koefisien kovarian untuk XY di video, kalau tidak salah Bapak menyebutkan bahwa bisa diringkas dengan menggunakan akar dari X min X bar kuadrat dan akar dari Y min Y bar kuadrat. Nah, setelah saya coba, itu nanti akan selalu menghasilkan data yang positif, Pak. Jadi untuk yang korelasinya nanti akan selalu positif. Nah, itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Diulang. Gimana Apriliani? Untuk itu Pak, penghitungan covariance dari X dan Y. Kalau tidak salah di video itu Bapak menyebutkan bahwa penghitungannya itu bisa diringkas dengan cara mengalihkan akar dari X min X bar dikuadratkan dan akar dari Y min Y bar dikuadratkan. Nah, saya coba, itu tadi akan selalu menghasilkan covariance XY-nya itu semuanya positif. Jadi nanti korelasinya akan positif semua gitu loh Pak. Jadi saya tadi mencoba dengan data analisis akan berbeda tandanya. Itu bagaimana Pak? Oke, nanti kita coba praktekkan ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan Apriliani, saya coba praktekkan dulu ini. Saya share dulu screen-nya. Teman-teman silakan sambil mencoba di masing-masing laptopnya ya. Oke, ini saya perbesar angkanya biar kelihatan. Oke, yang pertama scatter plot. Langkah yang paling gampang scatter plot, membuat scatter plot adalah teman-teman blok dulu datanya. Ya, blok dulu datanya, kemudian insert, cari grafik, chart ya, scatter plot. Kalau belum ketemu, boleh dibuka yang ini, yang ujung. Kemudian pilih all chart, ada scatter plot. XY scatter. Ya. Misalkan ini. Dapat. Jadi kelihatan pola X dan Y membentuk pola garis lurus nih. Nah, ketika teman-teman melihat ini, karena bentuknya semua titik itu berada di satu garis lurus, bisa walaupun belum dihitung korelasinya, kita bisa yakini bahwa hubungan X dan Y ini akan berkorelasi positif sempurna. Karena semua titik berada di dalam satu garis lurus. Sekarang saya coba ke data yang kedua. Data yang kedua. Oke. Masih sama caranya. Oke, data yang kedua seperti ini. Oke, untuk data yang ketiga seperti apa? Ini sudah saya buat ya. Ternyata membentuk suatu lengkungan. Kemudian data yang keempat. Nah, sekarang saya praktekkan kalau seandainya teman-teman nggak memblok duluan, nggak memblok datanya, langsung ke seperti ini, bagaimana cara menambahkan supaya scatter plotnya masuk? Teman-teman tinggal klik kanan, kemudian select data. Di sini seriesnya sudah ya, seriesnya bisa kita atau di add ya. Series name-nya itu yang di atasnya ini nih, labelnya. Kemudian series X values, berarti kita blok yang X-nya, data X. Kemudian ini series Y values, berarti data Y yang kita blok. Kita sorot. Selesai. Sekarang sudah mulai kelihatan grafiknya. Oke.
seperti ini nggak grafiknya? Kita cek aja di sini titik ini adalah 1,28. Ya, ini berarti datanya. Ya. Kemudian ini 5,28, data 5,28 dan seterusnya. Nah, itu cara membuat scatter plot. Di data 1 hubungannya positif sempurna. Di data 2 membentuk arah positif tetapi ada pencarahan data. Di data ketiga ini membentuk pola tidak garis lurus, ya, membentuk pola seperti kuadratik, ya. Nanti seperti apa ukuran besaran korelasinya? Di data keempat juga tidak membentuk garis lurus, dia cenderung membentuk pola kuadratik terbalik, ya. Nah, itu untuk scatter plot. Nah, sekarang kita akan coba menghitung korelasinya, ya, di sini. Coba kita lihat. Kita membutuhkan rata-rata. Berarti teman-teman harus memunculkan rata-ratanya dulu. Kita N-nya, karena ini udah pasti datanya 30, kalau banyak silakan teman-teman gunakan fungsi count, ya. Masih ingat mudah-mudahan. Fungsi count 30, kemudian rata-ratanya kita gunakan fungsi average. Udah. Untuk mempercepat saya copy paste aja. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung X dikurang X bar pangkat 2. Saya langsung, ya, tidak pakai X dikurang X bar dulu, baru dipangkatkan di berikutnya. Jadi langsung. Nah, di sini teman-teman kuncinya, di sini harus kita kunci, ya, karena rata-rata ini akan kita gunakan terus. Sudah dikunci, kemudian pangkat 2. Oke. Kemudian sisanya saya copy paste. Copy paste-nya kelebihan, ya. Yang ini nggak usah. Oke. Kemudian untuk variabel Y, karena sama, ya, Y dikurang Y bar, dikunci dulu, dikunci dengan, dipangkatkan 2, jangan lupa. Ya, udah. Kemudian copy paste, double klik. Nah, di sini, oke. Terkait dengan pertanyaannya, Apriliani, ya, apakah benar bahwa X dikurang ini sama dengan akar dari masing-masing kolom D dengan E? Kita coba kalikan dulu secara manual. Ini dikurangi rata-rata. Dikalikan Y dikurangi rata-rata Y. Kurung bukanya jangan lupa. Kurangi kunci. Oke. Dapatnya 882,3675. Nah, maksud statement saya, ini kalau sudah dihitung kolom X dikurang rata-rata pangkat 2 dengan ini, Y dikurangi rata-rata Y pangkat 2, maka untuk menghasilkan X kurang rata-rata X dikali Y kurang rata-rata Y adalah begini, square root dari sini, ya, dikalikan square root dari variabel Y. Sama kan? Gitu, Apriliani, ya? Masih menyimak? Masih, Pak. Jadi sama tadi tuh. Iya, tadi saya nyobanya di data 2 dan data 4, Pak. Data Kalau 2 yang dan data data 1 4. dan 3 sama, ya. Oke, kita buktikan aja. Iya, terima kasih, Pak. Jadi, karena ini yang ini, ya, X dikurang rata-rata X kan sama dengan akar dari D, ya. Yang ini kan akar dari ini. Makanya di sebelahnya kalau mau
Kalau mau cepat, kalau ini sudah dihitung, langsung aja sama dengan square root dari sini dikalikan square root dari sini. Atau teman-teman boleh langsung square root perkalian ini dikalikan ini. Tapi square root perkaliannya di dalam kurung. Hasilnya juga sama. Gitu ya, Apriliani ya. Oke. Sekarang buktikan bahwa di data 2, data 4 pun hasilnya sama, Apriliani. Oke, dapat ya. Oke. Ini dihapus ya, kelebihan copy paste-nya. Dah, jadi pengurangan data dengan rata-rata sudah selesai, termasuk untuk covarian juga sudah selesai. Langkah selanjutnya teman-teman menghitung jumlahnya. Hitung jumlahnya. Sini ya. Oke. Nah, kalau ini kita bagi dengan n-1 atau n, ya, maka akan menghasilkan, di sini akan menghasilkan covariance. Dibagi, kalau covariance sampel berarti dibagi n-1. Itu. Dibagi n-1, n yang 30 ini. Nah, ini covariance sampel. Ya, ini covariance sampel. Kalau covariance populasi dibaginya N. Berarti ini sama dengan dibagi N. Gitu, ya. Nah, ini juga sama. Kalau ini dibagi dengan N-1 menjadi varians, bukan? Ini varian sampel. Ini varian sampel. Oke. Ya, kalau varians populasi tinggal dibagi N saja. Nah, sampai sini proses berikutnya adalah kita sudah punya nih varians, covarians, maka korelasi tinggal membagi aja covarian dengan akar dari masing-masing variansnya. Nah, di sini variansnya saya masukkan dulu ya di sini. Ini untuk X. Nanti kita lihat kenapa di Excel menggunakan varians yang populasi. Tuh. Salah ini ya. Jadi ini sama dengan Y dengan Y. Udah, kemudian covariannya yang ini. Nah, sehingga korelasi itu sangat mudah, yaitu pembagian antara covarian dibagi dengan akar square root berarti. Square root dari varians dikalikan square root dari varians Y. Udah. Ini satu. Memang korelasinya satu. Sesuai dengan scatter plotnya. Paham ya? Gitu. Nah, sekarang kalau Spearman seperti apa? Kalau Spearman kita harus membuat peringkatnya dulu. Peringkat data X dan Y. Nah, untuk Spearman ini saya coba pindahkan data ini ke sheet yang lain supaya nggak mengganggu. Oke, perhatikan di sini. Untuk Spearman, saya butuh yang namanya rank untuk X, saya butuh rank untuk Y. Kemudian saya butuh selisih pangkat 2. Ya. Jadi 3 kolom ini dibutuhkan untuk menghitung korelasi Spearman. Spearman butuh rata-rata nggak? Nggak perlu. Di Spearman kita nggak butuh rata-rata. Oke, kita juga nggak butuh covariance. Just menghitung dari selisih peringkatnya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pemeringkatan data? Kalau 30 data teman-teman mau peringkatkan secara manual, silahkan. Yang terkecil berapa?
Ya, yang kecil 13 berarti dikasih peringkat 1 gitu ya. Nah, di Excel untuk memeringkatkan data ada 2 fungsi, teman-teman. Sama dengan rank. Ada rank average, ada rank EQ. Kalau rank average, di sini penjelasannya, if more than one value has the same rank, the average rank is returned. Jadi dia menggunakan rata-rata peringkat kalau datanya sama. Tapi kalau rank EQ, dia akan menggunakan the top of rank. Jadi di data yang sama akan dikenakan rank dengan peringkat tertinggi. Oke, jadi kita pilih yang average. Average, kemudian posisi ini ada number, ref, order. Numbernya 25. 25 ini akan menempati peringkat keberapa. Setelah ini kan titik koma ya, saya pakai titik koma. Kemudian di blok dari seluruh data yang mau di-rank-kan. Oke, jangan sampai kelewat. Kemudian di situ ada descending, ada ascending. Descending berarti susunannya dari besar ke kecil. Sementara kita mau ngurutkan dari kecil ke besar. Berarti kita pilih angka 1 atau ascending ini. Kemudian close. Oke. Angka 1 ya, kemudian close. Nah, di sini bacanya 25 ini adalah peringkat kelima. Nah, jangan lupa ketika referensi tadi, teman-teman harus kunci supaya bisa langsung di copy paste. Oke. Nah, selanjutnya saya double klik. Nah, yang ada 20,5, 26,5 itu berarti datanya sama. Kita perhatikan. 20,5, 83, 83. Betul? Yang 22,5 angkanya sama, 25 dan 25 dan 85. 85 dan 85. Ini 90. Pasti ada 90 yang lain. Tuh di atas. Oke, jadi yang kita gunakan adalah rank dengan average rank. Saya coba sisipkan kolom untuk membuktikan bahwa kalau menggunakan rank EQ, hasilnya akan beda. Tuh, dia akan menggunakan peringkat tertinggi. Contoh ya, tadi kan 20 dan 21. Maka di rank untuk data yang sama akan diberikan nilai 2121, bukan 20,5, 20,5. Paham nggak teman-teman? Ya, jadi kalau mau coba, kita coba ubah yang 45 menjadi 83. Seperti apa hasil rankingnya? Akan menjadi 20 di sini. Ya, akan menjadi 20, 20, 20, karena rata-rata untuk 20, 21, dan 23, itu berapa? 20, 21, 23, berarti 20 tambah 21 tambah 23. Sorry, ini peringkatnya keberapa ya? Kita lihat, 1, 2, kemudian sampai berapa? Ini ada 10,5. 10,5, 10,5. Ini, berarti berikutnya adalah 11. Ya, 10, 11, 10,5, berarti berikutnya 12. Ini ada 12, 13, 14-nya mana? 14 ada, kemudian 15, ini 15, 16 ada, 17, 17 ada, 18, ya 18, yang nggak ada berapa? Berarti datanya ada 19, 20, 21. Ya, jadi yang di sini 83 itu posisi peringkatnya adalah data ke-19, data ke-20, dan data ke-21. Sehingga kalau ini dirata-ratakan, tepat jatuhnya di 20. Gitu ya. Tuh teman-teman ya. Jadi pemeringkatan datanya itu mengacu kepada rata-rata jika ada data yang sama. Ya, jika ada data yang sama. Saya nggak kembalikan ke posisi semula supaya teman-teman clear banget.
bahwa ini adalah rata-rata dari 3 peringkat. Oke, dengan langkah yang sama, selanjutnya teman-teman memberikan rank untuk data Y, ya. Ini, jangan lupa ini ada ya. Ini dikunci dulu. Oke. Dah. Nah, sekarang selisihnya kita kuadratkan. Pangkat 2. Udah, setelah dapat selisih pangkat 2-nya, kita jumlahkan. Kita jumlahkan sum-nya. (89) jumlahnya ya, maka kok korelasi Spearman-nya berapa? Sama dengan 1 minus 6 kali jumlah tadi ya, sigma DI kuadrat dibagi kurung buka, N-nya berapa? N-nya itu kan 30. Ya. Dikalikan kurung buka 30 kurang 1, 30 kuadrat, ingat kuadratnya ada, baru dikurang 1, tutup kurung. Dapatlah angka 0,9802. Jadi, kalau menurut Spearman, hasilnya berapa tadi? Menurut Spearman, korelasinya 1, sama persis. Kenapa? Karena korelasi Spearman betul-betul mengacu kepada hubungan garis lurus. Sementara untuk Spearman, Pearson ya, untuk Pearson sebesar 1, untuk Spearman dapatnya 0,98, tetapi hubungannya sama-sama positif dan sama-sama kuat. Gitu, teman-teman, untuk praktek menghitung korelasi Pearson dengan Spearman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa ini benar-benar untuk korelasi Spearman menggunakan rata-rata peringkat untuk data yang sama. Oke, silahkan berlatih dengan 3 data lainnya. Hitung korelasi Pearson dan Spearman masing-masing. Setelah itu kita coba praktek jam 3.30 menggunakan kalkulator untuk Pearson. Ya, silahkan teman-teman dicoba. Ya. Di sini kalau dengan fungsi Excel, pertama teman-teman bisa memanfaatkan data, kemudian data analyze, di situ ada pilihan korelasi. Ini ada covarian dan korelasi. Kalau mencari covariannya, tinggal di input datanya ya. Input datanya di blok. Di blok. Oke, kemudian ini kolomnya akan disajikan X dan Y, label in first row. Tadi saya memblok sampai ke labelnya enggak? Saya ulang. Kalau bloknya hanya datanya saja, maka labelnya nggak perlu. Tapi kalau labelnya mau di blok, jangan lupa teman-teman mengklik label in first row. Kemudian outputnya mau ditaruh di mana? Saya outputnya mau ditaruh di sebelahnya. Mau diletakkan di sebelahnya. Di sini. Oke. Dan oke. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sana, covarian yang ada di Excel, pembaginya adalah N, bukan N-1. Selanjutnya untuk korelasi, langkahnya sama. Correlation di sini. Datanya kita blok ya.
tables. Lalu outputnya mau ditaruh di mana? Saya taruh di sini. Oke. Sama hasilnya. Nah, langkah-langkah ini kalau mau pakai perintah langsung bisa tulis sama dengan core. Itu ada correl, ya, correlation. Kemudian blok datanya. Tanpa menyertakan X dan Y. Tutup huruf, kemudian enter. Ada yang salah? Oh, nggak boleh langsung. Array 1.2, array 2. Jadi, harusnya ini B33 dulu. B33, yang sampingnya baru di blok lagi. Jadi ngebloknya terpisah, X dan Y. Ya, sama, hasilnya 1. Paham ya? Jadi dengan perintah sama dengan correl bisa langsung diperoleh berapa nilai korelasinya. Sorry. Ini ada gangguan. Gitu, teman-teman. Jadi di Excel ada fungsi correl untuk menghitung korelasi antara dua variabel. Kalau covarian, kita coba aja cov. Itu ada covariance P, ada covariance S. P berarti population, S-nya untuk sampel. Ya, di sini. Kalau di population, kita coba array 1, array 2. Jadi sama, ngebloknya nggak boleh sekaligus. Itu, titik koma. Sekarang array untuk Y. Nah, teman-teman kalau pengen cepat ngeblok, pas di sini, pencet Shift, Control, sama Arrow. Itu langsung ke ujung. Ya, 576,6. Jadi ini yang tadi melalui tools data analysis adalah covarian untuk populasi. Kalau untuk sampelnya, tadi dihitung dibagi N-1. Oke, nah selanjutnya, pertama kita akan menggunakan mode kalkulator yang mana? Untuk menghitung korelasi, kita menggunakan mode kita buka, ada ST reg base. Kita pilih reg. Dan kita pilih satu linear. Ya. Langkah kedua adalah clear datanya. Oke. Ketika sudah clear datanya, nah sekarang kita buka data. Kita akan menghitung korelasi untuk data keempat ya. Untuk data keempat, teman-teman mulai input. Ya, sama-sama di data keempat. Data pertama adalah 11,27. Caranya, masih ingat? 11, yang ini data 27. Data pertama masuk, data kedua 2513. Dan seterusnya. Silahkan teman-teman input dengan kalkulator masing-masing. Terakhir 9,28. Oke, setelah semua proses input data selesai, yang kita butuhkan untuk menghitung korelasi, kita lihat ya, ada fasilitas apa aja di regresi. Di SIP sum itu ada sigma E kuadrat, sigma X, ada N,
geser arrow, ada sigma Y kuadrat, ada sigma Y, ada sigma XY. Oke, sementara untuk di SIP 2, untuk SIP 2 muncul ada X bar, ada sigma X populasi, ada sigma X sampel, juga ada Y bar, ada sigma Y, ada sigma Y. Dan A, B, dan R. R inilah yang menjadi korelasi Pearson. Klik angka 3, lalu sama dengan, akan dihasilkan minus 0,894482343. Oke, kita coba menghitung dengan Corel. Kita langsung Corel. Di koma. Oke. Ya, 0,8945. Sama, 0,8945. Teman-teman tolong tambahkan N di depan sigma XI kali YI. Ya. Sampai di situ, teman-teman, kita sudah menuntaskan penghitungan korelasi Pearson, Spearman, baik dengan Excel, kalkulator, ya. Kalau masih ada waktu, saya tunjukkan bagaimana cara menghitung Spearman dengan SPSS. Oke, teman-teman, data yang tadi, data yang di data 4, kita ambil. Kita ambil, kita copy paste ke SPSS. Oke. Kita sebutkan ini X. Ini Y. Nah, lalu correlate, ya correlate bivariat. Kemudian kita masukkan X dan Y. X dan Y kita masukkan ya, teman-teman. Ya, ada Pearson, ada Kendall-Stauby. Nanti teman-teman belajar di non-parametrik. Sementara kita sesuai dengan pelajaran kita kali ini, kita akan belajar Pearson sama Spearman. Udah selesai? Oke, gitu. Jadi dapat Pearson correlation-nya minus 0,894. Sama persis dengan hitungan Excel tadi dan hitungan kalkulator. Sementara untuk Spearman, minus 0,981. Ya. Oke. Nah, itu kalau menggunakan SPSS. Sampai di sini gimana? Jadi apapun tools yang digunakan, hasilnya akan sama. Oke, saya tutup ya, biar langsung rekamannya keluar ya. Saya close, ya sampai berjumpa kembali di PJJ berikutnya.